Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tugas dari pelatihan daring IPA Base Digital Learning Material Batch 5 yang diadakan oleh Syamulek, disusun oleh saya Leni Ardiana SPD, guru SMA Negeri 1 Bengkulu Utara dengan nomor registrasi 17963. Dalam kesempatan ini saya akan melaporkan bagaimana cara memformat buku digital. Sebelum kita membuat buku digital, otomatis kita pertama-tama harus memiliki file buku yang berbentuk dalam bentuk Word. Di sini saya sudah punya file. Ini file saya salah satunya. Ini file saya dan kita buka. Setelah kita buka ini bukunya tapi masih dalam bentuk Word dengan judul Genre of Text. Nah, bagaimana membuat buku kita ini ke dalam format agar siap untuk dijadikan buku digital? Pertama-tama kita harus menyimpan dulu buku kita ini dengan merubah formatnya menjadi format HTML. Nah, di sini buku tadi kita simpan kembali dengan menggunakan menu Save As. Nah, setelah Save As nanti dia akan muncul apakah buku itu akan kita simpan dengan nama yang sama atau dengan nama beda. Itu terserah kita tinggal. Nah, kebetulan saya di sini menyimpan dalam bentuk yang sama tapi dengan format yang berbeda. Nah, untuk formatnya maka kita pilih di bawahnya itu dengan format web filter. Nah, setelah itu ini kita sudah memperoleh dua buah file. Yang pertama masih berbentuk Word, yang kedua file kita sudah berbentuk HTML. Oke, berarti kita sudah mempunyai file dalam bentuk HTML yang siap untuk dijadikan buku digital. Nah, untuk bisa membuat buku kita menjadi buku digital, maka kita harus menggunakan aplikasi yang namanya Sigil. Nah, ini berikutnya saya akan menampilkan bagaimana cara menginsert video ke dalam buku digital kita. Nah, tentunya kita sudah masuk ke dalam aplikasi Sigil ya. Di Sigil ini saya sudah membuka buku saya yang tadi format HTML sudah berada di aplikasi Sigil. Nah, buku sudah saya buka dan saya ingin memasukkan video. Kebetulan saya ingin memasukkan videonya di sini di dalam teks, salah satu contoh teks. Nah, di sini pertama-tama langkah kita dalam memasukkan video adalah kita harus menyiapkan ruang terlebih dahulu agar di mana video kita itu akan dimasukkan. Nah, kita klik kursornya di salah satu tempat yang sudah ada ruangnya. Kebetulan saya akan memasukkannya nanti itu di sini di seputaran sini. Ini saya sudah meletakkan kursor saya di sini. Nah, setelah kita tahu akan diletakkan di mana video yang akan kita masukkan itu nanti, maka kita cukup memilih menu insert. Nah, seperti ini tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, insert. Nah, maka di situ kita akan bisa memilih setelah menu insert itu apa yang kita masukkan, bisa picture, bisa video. Nah, kita pilihnya video. Nah, setelah kita memilih menu video, maka akan muncul video apa yang akan kita upload ke dalam buku kita. Nah, saya sudah memilih di sini salah satu videonya dan tinggal kita klikkan OK dan videonya akan masuk seperti ini tampilannya. Oke, setelah cara memasukkan video, kemudian saya akan juga menerangkan cara membuat daftar isi. Nah, apabila buku kita itu di file sebelumnya belum memiliki daftar isi otomatis, maka kita bisa membuatnya di aplikasi Sigil dengan cara ini. Kebetulan saya sudah membuat. Jadi saya di sini hanya menerangkan kembali saja. Sudah jadi, saya sudah membuat, tapi saya tidak lupa untuk print screen setiap langkah yang telah saya lakukan. Jadi saya cukup menjelaskan kembali saja. Di sini bisa kita lihat ini teks saya. Di sini ada daftar isinya. Nah,
langkah-langkahnya yang telah saya lakukan bagaimana, yaitu pertama-tama dalam buku saya ini saya menggunakan kata pengantar. Nah, supaya kata pengantar itu termasuk dalam daftar isi dan dia sebagai judul, maka saya meletakkan di sini kursor saya, cukup meletakkan kursor saya di sini sebagai kata pengantar. Kemudian kita balik ke alinea paragraf kita, alinea demi alinea, kita cukup meletakkan kursor kita di depan bab di mana buku kita. Maka kalau kita meletakkannya di dalam sebagai bab, maka kita pilih H1. Itu berarti dia menandakan bab. Nah, kemudian saya di sini juga memiliki judul. Saya meletakkannya di H1 juga. Ini menandakan bab buku, di mana H1, H2, H3 ini, H1 ini adalah bab, H2 ini ada subbab, yang H3 ini ada sub dari subbab lagi. Itu menandakan. Jadi kita cukup klik-klik saja. Kita letakkan kursor, kita klikkan kursor, kita klikkan lagi di mana H1, H2 atau H3. Cukup H1, H2, H3 saja kalau di saya, karena saya tidak memerlukan untuk sampai H6 karena buku saya nggak sempit itu. Oke, langkah berikutnya saya meletakkan kursor saya di pengertian, dan saya karena dia ini masih berupa judul, maka saya meletakkannya masih di H1. Nah, untuk berikutnya di bawah pengertian ini dia memiliki, setelah pengertian dia ada lagi nanti di sini teks tulis. Nah, saya masih mengatakan di sebagian ini H1 karena menurut saya itu masih masih merupakan bab. Nah, kemudian saya meletakkan di sini ada bagian dari 2.1, maka di sini saya masukkan sebagai H2 ya, H2 karena dia merupakan subbab. Nah, untuk berikutnya demikian berikutnya ya, bisa dilihat di sini di buku, di daftar isi. Nah, saya meletakkan kebetulan di sini ada yang namanya recount. Recount itu merupakan sub dari subbab. Nah, maka saya karena dia sub dari subbab, maka saya meletakkannya di H3. Oke, kemudian saya juga akan menerangkan bagaimana cara membuat metadata. Cara membuat metadata adalah pertama-tama kali apabila kita ingin membuat buku kita dalam metadata dari buku kita, maka kita bisa memilih yang namanya menu tool. Nah, di tool ini nanti kita akan mendapatkan otomatis ya, ini masih di dalam sigil. Kita memilih menu, kalau di dalam bahasa Inggris ini namanya metadata editor. Tapi di sini karena sigil saya menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini kita klik penyunting metadata. Nah, setelah kita klik penyunting metadata, tampilannya seperti ini. Maka kita klik metadata dan hasilnya dia akan menampilkan layar seperti ini. Maaf. Nah, layar seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal menentukan kita mau menambahkan apa. Apakah kita ingin menambahkan autornya siapa, otomatis itu kita menambahkan nama kita ya, autor. Kemudian kita bisa menambahkan publishernya siapa. Kemudian kita juga bisa menambahkan menambahkan tahun terbitnya, menambahkan kalau ada ISBN-nya boleh kita tambahkan di sini. Nah, kebetulan saya sudah menambahkan ini, dan saya sudah juga memilih bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Untuk membaca buku saya ini menggunakan bahasa Indonesia. Saya rasa begitu cara membuat metadata. Maka kita lanjutkan dengan cara menambahkan sampul. Nah, otomatis dalam sebuah buku tidak mungkin tidak memiliki sampul. Nah, di sini saya sudah membuat sampul buku saya. Nah, di sini contohnya. Tapi bagaimana menambahkan buku sampul kita itu ke dalam buku kita yang buku digital? Nah, di sini kita masih di dalam aplikasi sigil. Kita memilih menu insert. Nah, di sini kita bisa memilih menu insert. Kemudian atau kalau di sini dia menunya sisipkan karena dia berbahasa Indonesia. Menu sisipkan. Kemudian kita hanya memilihkan apa yang ingin kita masukkan, gambar ataukah cover. Maka kita pilih
gambar tadi, gambar yang mana, yang di mana kita menyimpan data kita, tinggal klik saja di mana tempat kita menyimpan, kemudian kita klik OK, maka akan muncullah tampilan seperti ini. Nah, itu berarti kalau sudah muncul tampilan seperti ini, itu berarti buku kita sudah memiliki cover. Saya rasa cukup demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.